Kenapa ya kebanyakan pemula itu ngomong kalau konsisten pasti lama-lama bakalan kebaca algoritma. Biar nggak jadi buang-buang waktu dan capek juga selama kita ngonten. Penting nih simak sedikit edukasi aku ya, semoga bermanfaat juga. Assalamualaikum, selamat pagi guys. Gimana kabarnya buat besti-besti? Berapa lama nih udah ngonten dan terjun di dunia perkontenan? Lama besti ngonten, udah dapat perkembangan apa aja di akun kalian? Intinya yang perlu kita tahu ya, tidak ada hasil yang instan diraih dengan cara yang mudah. Kalau kita udah bener-bener niat terjun di dunia perkontenan, yang perlu kita tekankan satu, sabar. Kalau nggak ada yang namanya jiwa-jiwa sabar di dalam diri kalian, mendingan aku kasih tahu nggak usah terjun di dunia perkontenan, karena di dunia perkontenan itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Lu kalian cuma ngandelin yang namanya konsisten dengan mengupload video apapun itu, ngerekam terus diposting. Namanya anak kecil pun bisa ngelakuin hal seperti itu, mudah banget kan? Konsisten itu memang perlu, tapi yang perlu kita tahu ya, konsisten itu juga harus diimbangi dengan yang namanya evaluasi konten. Kenapa konten kita kok harus dievaluasi terlebih dahulu sebelum kita posting? Karena kualitas itu jauh lebih baik daripada kuantitas. Yang penting banyak deh, apapun aku rekam, aku posting, nanti bakalan terbaca yang namanya algoritma. Loh, memang segampang itu ya ngerayu algoritma? Kita itu bukan artis yang cuma joget-joget di depan kamera terus kita upload di sosial media, bakalan banyak yang like, yang komen. Apalagi di zaman sekarang itu banyak saingannya sekali ya, banyak sekali dari teman-teman yang terjun di dunia perkontenan. Karena memang di dunia perkontenan itu hasilnya itu kalau kita sukses itu bisa meraih lebih dari penghasilan kita sehari-hari. Dan kalau kita zong, menyerah di jalan, putus di tengah jalan, gak bakalan dapat apa-apa. Dari yang namanya afiliator, konten kreator yang udah sukses, yang udah suhu, mereka itu sebelumnya gak ngelewatin yang namanya banyak hal, berdarah-darah dahulu, gak langsung enak, enggak ya, gak ada kata kesuksesan bisa diraih dengan mudah. Kembali lagi ke algoritma. Siapa itu sebenarnya algoritma? Algoritma itu ya seperti manusia, seperti kita, bisa merasakan, bisa melihat, bisa menikmati juga. Dan terkadang yang namanya algoritma itu juga pilih-pilih yang namanya konten. Yang suka konten masak-masak, ada juga yang suka konten humoris, menghibur, konten edukasi, bahkan konten jualan juga ada yang suka. Kalau yang jualan itu biasanya orang itu menjelaskan tentang barang, gimana caranya orang yang mau beli itu benar-benar butuh barang yang kita jual, bukan sekedar cuma fitur-fitur aja yang kita jelaskan, tapi manfaat dan kebutuhan orang kenapa kok mau beli produk kita. Nah, sampai situ paham kan pentingnya kita melakukan yang namanya evaluasi konten. Sayang banget kalau konten kalian itu bagus ngerekamnya, tapi cara ngejelasinnya itu nggak enak didengar. Terus hook pertamanya itu gimana caranya menarik penonton, pemirsa biar menonton video kita itu sampai selesai. Udah cuma itu aja, gimana caranya kita membuat konten yang bagus dan menarik. Biasanya kalau kita masih terjun pertama-pertama itu di dunia perkontenan, konten kita pertama, kedua, ketiga, kalau di skip orang itu udah biasa, karena kita masih pemula juga butuh yang namanya belajar, makanya kita praktek. Cuma juga kalau dikasih materi tapi nggak dipraktekin, ibarat daging, kalau nggak dimasak, kalau nggak diolah apapun ya tetap daging, nggak bakalan bisa juga jadi hidangan yang lezat.